Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika sudah, kita lanjut ke videonya. Kembali lagi di channel Pak Budi Guruku. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada video kali ini Pak akan kembali melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah dari nomor 21 sampai 30. Di soal nomor 21, peristiwa yang akan terjadi jika Cynthia mematuhi nasihat ibunya adalah, sesuai bacaan. Ini ditanyakan, peristiwa yang akan terjadi jika Cynthia mematuhi nasihat ibunya. Mematuhi nasihat ibunya itu artinya Cynthia langsung mengembalikan bukunya tanpa bermain terlebih dahulu. Di jawaban yang tepat yang B, buku PKN-nya Cynthia tidak akan hilang. Itu untuk soal nomor 21. Lanjut soal nomor 22. Nilai moral positif yang terdapat pada cerita tersebut adalah: apakah A. membantu teman yang kesulitan, B. banyak membaca wawasan bertambah, C. meminta maaf ketika melakukan kesalahan, D. belajar untuk mengabaikan kesalahan teman. Jadi pada bacaan tersebut terlihat tokoh yang bernama Langit meminta maaf kepada Cynthia karena telah mengambil bukunya. Jadi pada bacaan tersebut Langit meminta maaf pada Cynthia, sehingga nilai moral positif yang terdapat pada cerita tersebut adalah yang C, meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Lanjut soal nomor 23. Keteladanan yang ditunjukkan tokoh Langit pada cerita tersebut adalah, jadi keteladanan itu yang ini, yang D, mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Dan nomor 24, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Pertambahan penduduk yang cepat di Pulau Jawa mengakibatkan titik-titik lahan pertanian beralih ke pemukiman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, fungsi. Jadi fungsi yang awalnya menjadi lahan pertanian beralih ke pemukiman karena pertambahan penduduk yang cepat di Pulau Jawa. Jadi yang B. Lanjut soal nomor 25. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi tes di atas. Aku sangat bangga dengan orang tuaku. Mereka bekerja keras demi mencukupi kebutuhan sehari-hari dan pendidikan kami. Namun kami tak pernah titik. Jadi setelah pulang sekolah, aku selalu membantu ayah di sawah. Jadi artinya anaknya ini juga ikut membantu orang tuanya atau ayahnya yang bekerja keras. Jadi ungkapan yang tepat adalah, apakah berpangku tangan? Namun kami tak pernah, artinya tidak pernah malas. Artinya tidak pernah malas itu selalu membantu orang tuanya setelah pulang sekolah. Dia apakah B, berjabat tangan, C, membanting tulang, D, memeras keringat. Jika gunakan B, berjabat tangan, maka kalimatnya akan seperti ini. Namun kami tak pernah berjabat tangan. Setelah pulang sekolah, aku selalu tidak nyambung. Kemudian ini, namun kami tak pernah membanting tulang. Juga tidak nyambung. Namun kami tak pernah memeras keringat. Setelah pulang sekolah, aku selalu membantu ayah. Juga tidak nyambung. Kemudian yang A, namun kami tak pernah berpangku tangan. Setelah pulang sekolah, berpangku tangan itu artinya berdiam diri. Jadi selalu membantu orang tua itu ayahnya di sawah. Jadi yang benar adalah A. Lanjut soal nomor 26. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi tes tersebut adalah, Dimas pergi ke sekolah dengan membawa es dagangan ayahnya. Dimas akan menjual es tersebut saat jam istirahat. Teman-temannya menyukai es buatan ayah Dimas. Ibu guru memuji Dimas karena selain anak yang pandai, ia juga rajin membantu orang tua. Menurut ibu guru, hal yang dilakukan Dimas ini seperti peribahasanya bagaimana? Apakah A, ada udang di balik batu? Jadi ada udang di balik batu ini artinya ada sesuatu yang tersimpan di niat jahat seseorang. Kemudian apakah B, besar pasak daripada tiang, lebih besar keinginan daripada usaha, atau seseorang yang memiliki keinginan atau angan-angan yang tinggi.
Kemudian berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya bersakit-sakit dahulu, kemudian bersenang-senang kemudian. Apa kedis sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui? Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Sekali mendayung 2-3 pulau. Itu artinya sekali dalam satu hari Dimas mampu mengerjakan 2 kegiatan, belajar, kemudian jam istirahatnya Dimas membantu orang tua yaitu menjual es. Kemudian nomor 27, ini ada petunjuk penggunaan opon dari 1 sampai nomor 5. Urutan tepat untuk petunjuk penggunaan opon adalah, perhatikan, yang pertama masukkan loyang, setelah itu mematikan kompor, tunggu opon. Ini tidak mungkin. Yang pertama, kemudian letakkan opon di atas kompor lalu nyalakan kompor. Nah, ini yang pertama. 3, berarti antara B dan C. Kemudian apakah 31 masukkan loyang, apakah 35 tunggu beberapa saat hingga petunjuk teratur. Ya, ini yang 5 dulu, 35 baru 1 masukkan loyang, kemudian 2, setelah itu matikan kompor, kemudian yang keempat buka tutup opon, kemudian keluarkan kue yang telah matang. Jadi yang benar adalah C. Kemudian soal nomor 28, kalimat yang tepat untuk melengkapi tes laporan tersebut adalah: siswa-siswi SD Bina Bangsa mendapat tugas mengamati pasar tradisional. Pengamatan dilaksanakan pada Sabtu 6 Agustus 2016. Pasar yang diamati menjual berbagai jenis barang yang akan dibeli. Dengan demikian, pembeli mudah mencari jenis barang yang akan dibeli. Jadi, kalimat yang melengkapi bagian terumpang atau titik-titik ini harus sesuai dengan kalimat terakhir ini. Dengan demikian, pembeli mudah. Nah, jadi kalimat ini harus menimbulkan atau berakibat pada pembeli yang mudah mencari jenis barang yang akan dibeli. Jadi tinggal sesuaikan. Apakah A, tempat berjualan barang terlihat sangat bersih? Apakah tempat bersih mempermudah mencari jenis barang yang akan dibeli? Tidak. Dan B, apakah dengan barang yang dijual di pasar tradisional tidak murahan, mudah mencari jenis barang? Tidak. Apakah C, tempat berjualan dikelompokkan berdasarkan jenis barang, mampu mempermudah pembeli mencari jenis barang? Iya, C yang benar adalah. Kita lanjut 29. Paragraf tersebut termasuk jenis paragraf. Nah, ini buah kursen merupakan buah yang memiliki nama ilmiah muintinga. Jadi mendeskripsikan buah kursen. Ini termasuk teks deskriptif sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Teks yang mendeskripsikan suatu objek, baik buah, binatang maupun manusia. Dan soal 30, paragraf tersebut termasuk jenis paragraf. Aryo pergi ke pasar menggunakan sepeda ontelnya. Sesampainya di pasar, dia membeli. Jadi pada teks ini ada alur ceritanya dari ke pasar, kemudian sampai di pasar bagaimana, kemudian setelah semua barang terbeli, ya pulang dan bagaimana. Jadi termasuk dalam teks narasi karena ada narasinya atau alur ceritanya. Baik, demikian pembahasan soal dari nomor 21 sampai 30. Semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan jangan lupa juga di share. Kemudian untuk soal selanjutnya akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.